semuanya, selamat datang kembali di channel RZ Story Movie yang membahas alur cerita film seru dan menarik. Nah, kali ini kita bakal ngebahas alur cerita dari sebuah film tentang seorang laki-laki yang hidupnya amat menderita dan kesepian. Saking menderita dan kesepiannya, ia bahkan didatangi 4 arwah penasaran yang membuatnya harus mewujudkan keinginan mereka jika ia ingin terbebas dari para arwah tersebut. Lantas, bagaimana kisahnya? Simak videonya sampai habis ya! Film diawali dengan diperlihatkannya seorang laki-laki bernama Sangman yang sedang bersedih. Sangman sendiri adalah seorang laki-laki yang hidup sebatang kara dan tidak mempunyai siapapun. Oleh karena itu, ia pun merasakan kesepian dan penderitaan selama hidupnya. Sangman yang merasa kesepian dan menderita kemudian mencoba melakukan bundir di rumahnya dengan cara meminum banyak obat. Namun sial bagi Sangman, pemilik kontrakannya tiba-tiba datang dan menolongnya. Setelah gagal bundir dengan cara minum banyak obat, ia pun kemudian mencoba cara lain, yaitu dengan melompat ke sungai dari atas jembatan. Namun lagi-lagi sial bagi Sangman, upaya bundirnya kembali gagal setelah ia diselamatkan oleh polisi air yang kebetulan ada di sana. Sangman yang telah diselamatkan oleh polisi air pun kemudian terbangun di rumah sakit. Saat mengetahui dirinya masih hidup, ia pun kecewa. Namun tidak lama kemudian, tiba-tiba ada seorang bapak-bapak yang duduk di atas kasur rumah sakit di sebelahnya sambil merokok. Sangman yang keheranan pun kemudian menegur bapak-bapak tersebut karena merokok. Namun saat ia sedang menegur, tiba-tiba seorang suster datang mengambil rokok dari tangannya. Sangman pun heran, bagaimana rokok bapak-bapak tersebut bisa berada di tangannya sementara ia bukan seorang perokok. Keheranan Sangman semakin bertambah setelah ia tahu kalau hanya ia yang bisa melihat bapak-bapak perokok tersebut. Sangman kemudian dibawa ke ruang psikiater untuk berkonsultasi dengan dokter. Di tengah konsultasinya dengan dokter, ia mendengar suara tangisan perempuan. Ia pun kemudian segera menelusuri dan mencari asal suara tersebut. Rupa-rupanya suara tersebut berasal dari loker sang dokter. Lantas, Sangman yang penasaran pun kemudian langsung membuka loker milik sang dokter. Dan benar saja, betapa terkejutnya Sangman melihat ada perempuan menangis di dalam loker. Sontak Sangman pun lalu memarahi sang dokter. Sang dokter yang kebingungan kemudian menelpon perawat untuk membawa keluar Sangman dari ruangannya. Di malam harinya, Sangman yang terbangun kemudian pergi ke kamar mandi. Di tengah perjalanan menuju kamar mandi, ia melihat seorang pria tua jongkok di atas meja suster sambil menjahili si suster. Tidak lama kemudian, sang pria tua menengok ke arah Sangman dengan kepalanya yang bisa membesar. Dari sana ia tahu kalau 3 orang aneh yang ditemuinya di rumah sakit bukanlah manusia, melainkan arwah. Sangman yang mengetahui itu kemudian segera pergi ke ruangannya. Namun di sana ia tetap ditakuti oleh ketiga arwah tersebut hingga pingsan. Keesokan paginya, Sangman yang terbangun di lantai mendapati dokter sedang berkunjung mengecek kondisinya. Namun saat dokter sedang mengecek kondisinya, ia melihat seorang bocah yang melompat-lompat di atas kasur pasien kosong di ruangannya. Akan tetapi ia pun sadar kalau ternyata hanya ia yang bisa melihatnya. Singkat cerita, Sangman pun kemudian pulang dari rumah sakit. Namun sial bagi Sangman karena keempat arwah tersebut tetap mengikutinya meski ia telah keluar dari rumah sakit. Oleh karena kejadian itu, Sangman pun mendatangi paranormal untuk mengusir keempat arwah tersebut. Akan tetapi, sang paranormal mengatakan tidak bisa mengusir arwah tersebut, dan ia menyarankan Sangman untuk mewujudkan keinginan para arwah
jika ia ingin terbebas dari para arwah tersebut. Sangman pun kemudian pulang. Sesampainya di rumah, para arwah bergantian menggunakan tubuh Sangman untuk melakukan hal yang mereka mau, hingga membuat Sangman kesal. 정말 배운 적도 없으며 사내로서 운다는 건 얼마나 건강해야 되는지 알아? 당신들은 Ia yang kesal kemudian marah-marah kepada 4 arwah tersebut. Sangman pun kemudian kembali mendatangi sang paranormal dan memintanya untuk mengusir ke-4 arwah tersebut. Namun sang paranormal tetap kembali menyarankan hal yang sama jika ingin para arwah tersebut pergi dari Sangman. Akhirnya, Sangman pun pasrah dan mengikuti saran dari sang paranormal. Ia pun kemudian bertanya satu persatu kepada arwah mengenai apa yang mereka inginkan. Ditanya soal keinginan, arwah kakek tua pun mengatakan kalau ia ingin kamera. Mendengar itu, Sangman pun mengajak arwah kakek tua tersebut ke toko kamera. Namun sayang, di sana ia tidak mendapatkan kamera yang diinginkan sang arwah kakek tua. Sangman yang sudah lelah kemudian menanyakan kamera seperti apa yang ia mau. Sang arwah kakek tua kemudian memberitahu kalau kamera yang ia inginkan tidak ada di toko, melainkan ada di seseorang. Sang arwah kakek tua tersebut kemudian mengajak Sangman untuk bertemu polisi yang menyimpan kamera yang ia inginkan. Sangman yang awalnya tidak digubris pun terus-menerus mengikuti polisi tersebut hingga ke pemandian umum dan ke tempat polisi tersebut bertugas. Akibat Sangman yang terus-menerus meminta kamera kepada polisi tersebut, membuat sang polisi kehilangan target penangkapannya. Oleh karena itu, Sangman pun dibawa dan dimasukkan ke sel sementara di kantor polisi. Saat Sangman dan sang arwah kakek tua berada di sel sementara kantor polisi, istri sang polisi pun datang. Melihat itu, sang arwah kakek tua pun langsung merasuki Sangman dan mengoceh mengenai perselingkuhan sang polisi. Mendengar itu, sang polisi pun panik, lalu ia pun menghampiri Sangman dan menawarkannya makanan agar Sangman tidak mengoceh lagi. Namun Sangman mengatakan kalau ia tidak ingin makanan, ia hanya ingin kamera yang tersimpan di meja kerja sang polisi. Setelah mendapatkan kamera yang diinginkan, sang arwah kakek tua pun mengajak Sangman ke rumah sakit untuk menemui seorang dokter bernama Pansu. Setelah bertemu, mereka berdua pun kemudian makan bersama di kantin. Saat sedang makan bersama di kantin, Sangman bertemu dengan seorang perawat yang membuatnya terpesona. Perawat tersebut bernama Yunso. Melihat Sangman jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Yunso, sang arwah kakek tua pun merasuki Sangman dan kemudian menggoda Yunso lalu mengajaknya berkencan. 계란도 하나 덩덩 띄우고 Singkat cerita, mereka pun pergi dari rumah sakit setelah memberikan kamera tersebut kepada Pansu. Keesokan harinya, Sangman menanyakan apa keinginan sang arwah bocah. Rupa-rupanya, keinginan sang arwah bocah adalah menonton film anak-anak di bioskop. Setelah sampai di bioskop, Sangman pun tidak sengaja bertemu dengan Yunso yang sedang mengajak pasiennya untuk menonton film di bioskop. Mereka pun menonton di satu bioskop yang sama. Setelah mereka selesai menonton, sang arwah bocil pun meminta Sangman untuk dibelikan mainan robot. Di saat yang bersamaan, ia juga melihat Yunso dari kejauhan. Ketika hendak ke toilet, sang arwah bocil merasuki Sangman dan memalak permen milik pasien Yunso dan diketahui oleh Yunso. Setelah itu, Sangman kemudian mengikuti Yunso dan pasiennya ke sebuah rumah makan mie. Di sana mereka pun memesan mie. Akan tetapi, sang arwah bocil yang merasuki tubuh Sangman memiliki nafsu makan yang besar hingga menarik perhatian pasien Yunso. Lantaran itu pun, Yunso mulai akrab dengan Sangman. 한 그릇 더! Setelah selesai makan mie, mereka pun bersiap pulang. Akan tetapi, sang arwah bocil berada di tempat lotre. Mau tidak mau, Sangman pun jadi ke sana bersama Yunso. Di tempat lotre, Yunso meminta Sangman untuk mencoba permainan lempar dart. Sangman yang tidak yakin akan kemampuannya pun melemparkan dart dengan asal. Namun berkat bantuan sang arwah bocil, ia pun berhasil memenangkan hadiah utama,
yaitu permen ikan berukuran besar. 뭘? 내가 뽑은 걸 좋아라. 그냥 드세요. 저흰 됐어요. Setelah memenangkan hadiah permen ikan besar, Sangman dan sang arwah bocil pun pulang untuk menikmati permen ikan besar tersebut bersama dengan 3 arwah lainnya. Keesokan malamnya, giliran sang arwah bapak-bapak yang mengajak Sangman ke sebuah penampungan mobil. Di sana, Sangman melihat sang pemilik sedang mabuk di dalam mobil karena depresi ditinggal istrinya. Sang pemilik tersebut tiba-tiba menyalakan mobilnya dan kemudian mengejar Sangman. 원들이 왜다 이 모양이야? Sangman yang terus-menerus dikejar pun nekat memberhentikan mobil sang pemilik penampungan. Ia kemudian berjanji akan membawa istrinya pulang, asalkan sang pemilik tersebut mau memberikan mobilnya. Keesokan harinya, Sangman pun bertemu dengan istri sang pemilik penampungan mobil. Dengan kocaknya, Sangman terus mengikuti istri sang pemilik penampungan mobil. Rupa-rupanya istri sang pemilik penampungan mobil pun berkonsultasi dengan Yunso mengenai penyakit yang dideritanya. Yunso pun kemudian bercerita pada Sangman mengenai pasiennya tersebut. Yunso berkata kalau pasiennya itu mengidap penyakit kanker paru-paru akibat asap rokok, padahal ia sedang mengandung. Yunso juga mengatakan kalau pasiennya itu menolak untuk terapi karena takut membahayakan janinnya, sehingga ia rela mengorbankan nyawanya sendiri. Sebelum Sangman pergi, Yunso pun memberikan kartu namanya kepada Sangman. Selesai dari rumah sakit Yunso, Sangman langsung mendatangi sang pemilik penampungan mobil. Ia pun langsung mengungkapkan semuanya kepada sang pemilik penampungan mobil. Mendengar itu, ia pun bersedih. Namun beruntungnya tidak lama kemudian istrinya pulang. Ia pun berjanji kepada istrinya untuk hidup lebih baik, tidak merokok dan tidak lagi mabuk-mabukan. Karena istri sang pemilik penampungan mobil sudah pulang, sang arwah bapak-bapak pun mendapatkan mobil yang diinginkannya. Lantas mereka pun langsung tancap gas menuju pantai. Sesampainya di pantai, mereka mengobrol mengenai arti dari sebuah 근데 그 keluarga. 힘이 3배가 되니까. 에? 좋지. Setelah mengobrol, sang arwah bapak-bapak pun mengajak Sangman berenang dan mengajarinya cara berenang karena Sangman sendiri belum pernah berenang di laut. Beberapa hari kemudian Sangman membeli DVD film kartun yang rencananya akan ia berikan kepada Yunso. Sepulang dari membeli DVD, mereka pun merokok bersama. Akan tetapi sang arwah bapak-bapak tersebut pun membuang rokoknya dan bercerita kalau ia meninggal karena kecelakaan mobil. Tidak lama kemudian mobil polisi mengejar dan menyuruh Sangman menepi akibat membuang puntung rokok sembarangan. 아이고, 수고가 많으냐? 예. Sangman yang tidak mempunyai SIM pun kemudian dibawa ke kantor polisi. Di sana, ia yang akan menyalakan rokok diganggu oleh sang arwah bapak-bapak yang tidak ingin Sangman merokok lagi, hingga membuatnya terlihat seolah bertingkah aneh di depan para polisi. 내가 운전은 참 내 기가 막히긴 잘 하지마. 면허가 내가 없어. 차가 무서웠어 내가. 응? 저기. Para polisi pun kemudian meminta Sangman untuk menghubungi keluarganya. Sangman yang hidup sebatang kara sejak kecil bingung ingin menghubungi siapa. Akan tetapi, untungnya ia ingat kartu nama Yunso yang diberikan kepadanya beberapa waktu yang lalu. Di malam harinya saat Yunso datang, ia tidak sengaja mendengar Sangman sedang curhat pada dirinya sendiri. Curhatan Sangman yang menyedihkan membuatnya simpati. Setelah pulang dari kantor polisi, sang arwah bapak-bapak mengingatkannya untuk memberikan DVD yang telah ia beli. Namun karena DVD tersebut terlalu berat, sang arwah bapak-bapak tersebut pun menyuruhnya untuk membawa DVD tersebut sambil mengantar Yunso pulang menggunakan bus. 되게 빨리 뜨네. 콩콩콩콩. Keesokan harinya, giliran sang arwah perempuan yang akan mewujudkan keinginannya. Sang arwah perempuan ingin memasak untuk makan malam bersama. Ia pun lalu membawa Sangman ke rumah sakit untuk mengajak Yunso makan malam bersama. Saat mereka sedang berbicara,
tiba-tiba muncul ayah Yunso yang juga ternyata adalah pasien di rumah sakit tersebut. Melihat Sangman, ayah Yunso pun senang karena mengira putrinya telah memiliki calon suami. Akan tetapi, Yunso justru membentak ayahnya hingga membuat Sangman pun kaget. Sangman yang tidak mengetahui permasalahan ayah dan anak ini mencoba menasehati Yunso. Namun Yunso malah marah kepadanya dan pergi meninggalkan mereka berdua. Keesokan malamnya ayah Yunso datang menemui Sangman di kediamannya. Ia pun kemudian menitipkan pesan untuk anaknya kepada Sangman. Usut punya usut, ternyata yang datang kepada Sangman adalah arwah dari ayah Yunso. Sebab di saat yang bersamaan, ayah Yunso telah meninggal di rumah sakit. Pada saat acara pemakaman ayah Yunso, Sangman pun menyampaikan pesan permintaan maaf ayahnya kepada Yunso yang membuat Yunso sangat bersedih. Seusai pemakaman, Pansu menitipkan kamera kepada Yunso untuk diberikan kepada Sangman. Keesokan harinya, sang arwah perempuan mengajak Sangman untuk berbelanja bahan masakan. Sang arwah yang biasanya selalu menangis kali ini terlihat sangat bahagia. Di malam harinya setelah selesai menyiapkan makan bersama, tiba-tiba Yunso datang ke tempat Sangman untuk memberikan kamera titipan Pansu. Sangman pun kemudian mengajak Yunso untuk makan malam bersama. Saat makan malam bersama, Sangman yang gugup dibantu oleh para arwah untuk berbicara hingga membuat Yunso terkesan. Sangman pun kemudian memberitahukan kepada Yunso kalau arwah ayahnya telah menyimpan kado untuk dirinya. Akan tetapi Yunso yang tidak percaya kemudian memutuskan untuk pulang. Setelah Yunso pulang, Sangman mengatakan pada para arwah untuk meninggalkannya karena ia telah mewujudkan keinginan mereka satu persatu. Keesokan harinya para arwah telah pergi dari kediaman Sangman dan kehidupannya pun kembali sepi seperti dulu lagi. Sementara di rumah sakit, Yunso menemukan selimut ayahnya, di mana di dalam selimut tersebut tersimpan hadiah untuk dirinya dari sang ayah, seperti yang dikatakan oleh Sangman sehingga membuatnya bersedih. Tidak lama kemudian, Sangman datang ke rumah sakit, membawa bekal yang dibuatkan oleh sang arwah perempuan untuk dimakan bersama dengan Yunso di taman. Saat memakan makanan bekal yang dibawa Sangman, Yunso pun bertanya, kenapa ia selalu menggunakan seledri di setiap masakannya. Sangman pun kemudian mengatakan perkataan ibunya, yang mengatakan kalau seledri itu baik untuk kesehatan. Tidak lama kemudian Sangman pun mengingat semuanya dan menyadari kalau keempat arwah tersebut adalah keluarganya. Sangman yang tersadar kalau keempat arwah tersebut adalah arwah keluarganya, berlari sambil menangis pulang meninggalkan Yunso. Saat ia berlari pulang, Sangman pun teringat kecelakaan yang menimpa keluarganya saat ia masih kecil. Dan ternyata keluarga Sangman ini meninggal karena kecelakaan mobil saat hendak berenang di pantai. Sesampainya di rumah, sambil menangis, Sangman memanggil-manggil para arwah keluarganya yang telah pergi. Ia sangat sedih lantaran para arwah keluarganya tidak memberitahunya terlebih dahulu. Lalu satu persatu arwah keluarganya pun muncul dan menasihati Sangman untuk menjalani hidup yang lebih baik untuk meraih kebahagiaan. Momen haru pun terjadi ketika Sangman kembali bertemu dengan para arwah keluarganya. Setelah melewati momen haru tersebut, Sangman dan para arwah keluarganya pun berfoto keluarga bersama, sebelum para arwah benar-benar meninggalkan Sangman untuk selamanya. Film pun diakhiri dengan Sangman yang telah menjalani hidupnya dengan baik, hingga lulus perguruan tinggi, kemudian menikah dengan Yunso, dan memiliki seorang putra yang membuat hidupnya tidak lagi kesepian. Nah, itulah alur cerita dari film Hello Ghost yang dirilis pada tahun 2010. Film ini benar-benar sukses membuat perasaan para penontonnya campur aduk. Buat kalian yang pernah nonton film ini, komen dong pendapat kalian tentang film ini. Dan buat kalian yang suka dengan film seperti ini, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Akhir kata, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.